Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nitaudia dengan NIM A1C1190006 dari kelas reguler B Pendidikan Kimia Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pembelajaran dengan menggunakan model project based learning dengan materi yaitu adalah larutan. Nah, jadi model pembelajaran menggunakan project based learning ini itu merupakan metode pembelajaran yang menggunakan proyek ataupun kegiatan sebagai medianya. Nah, di sini peserta didik itu dapat melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan juga informasi untuk dapat menghasilkan berbagai bentuk dari hasil pembelajaran tersebut. Nah, project based learning ini itu merupakan model pembelajaran yang mana itu berpusat pada siswa untuk dapat melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik yang ingin mereka pelajari. Nah, di sini siswa juga secara konstruktif melakukan pendalaman materi dengan pendekatan yang berbasis riset terhadap permasalahan dan juga pertanyaan yang berbobot, nyata, dan juga relevan. Nah, untuk dapat mengetahuinya, kita akan menyaksikan video pembelajaran sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baiklah, selamat pagi. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan membaca doa dulu. Nah, pada ketua kelas, di sini ketua kelasnya Desri Indah kan? Iya, Bu. Nah, silakan pimpin doanya ya. Baiklah, kepada teman-teman semua, sebelum kita memulai proses pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, terima kasih pada Desri Indah. Jadi pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, judulnya itu adalah mengenai larutan penyangga. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita, yaitu larutan penyangga, nah ada nggak dari adik-adik semua, anak-anak semua yang ingat mengenai pembelajaran minggu lalu? Ada yang ingat? Ada, Bu. Saya, Ya, Bu. silakan. Jadi pembelajaran minggu lalu itu kita membahas tentang teori asam basa, yaitu menurut Arrhenius bahwasanya menurut Arrhenius ini pembawa sifat asam itu asam ion H+ dan asam lepas ion H+ dalam air, sedangkan pembawa sifat asam adalah ion OH- dan basa melepas ion OH- dalam air. Sedangkan menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang merupakan donor proton, sedangkan basa adalah zat yang merupakan akseptor proton, Bu. Bagus ya, Faith. Nah, yang lain apakah masih ada yang ingat mengenai pembelajaran minggu lalu? Izin, Bu. Ya, silahkan, Desri. Jadi saya izin menambahkan teori asam basa menurut Lewis. Nah, di mana asam merupakan zat akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah zat donor pasangan elektron, Ibu. Nah, bagus ya, sudah ingat semua ya mengenai pembelajaran minggu lalu. Nah, karena semuanya sudah ingat, kita akan masuk mengenai pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai larutan penyangga.
Jadi indikator kita mempelajari tentang larutan penyangga ini yang pertama adalah untuk dapat mengidentifikasi sifat dan juga pH dari larutan penyangga serta peranan dari larutan penyangga tersebut di dalam tubuh manusia. Kemudian itu adalah untuk menganalisis reaksi-reaksi dari pembentukan dari sistem penyangga tersebut. Kemudian ada untuk menganalisis sifat dari larutan penyangga tersebut, dan yang terakhir itu adalah merancang percobaan agar kalian dapat mengetahui larutan yang bersifat penyangga dan juga yang tidak bersifat penyangga. Nah, sebelum itu kita akan menyaksikan sebuah video terlebih dahulu. Halo sahabat kimia, hari ini kita akan belajar tentang larutan penyangga. Tujuan pembelajaran pada video ini adalah mendeskripsikan sifat larutan penyangga, memberikan contoh penerapan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih yang dimaksud dengan larutan penyangga? Bagaimana penerapannya dalam kehidupan, serta ada apa saja jenis larutan penyangga? Yuk kita pelajari melalui video pembelajaran ini. Terdapat sistem larutan penyangga yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan pH darah kita. Dalam keadaan normal, pH darah kita berkisar antara 7,35 hingga 7,45. Nah, apa sih yang dimaksud dengan larutan penyangga? Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH meskipun ada penambahan sedikit asam, sedikit basa, atau pengenceran. Di dalam darah kita terdapat sistem penyangga karbonat yang dapat menjaga pH darah kita agar tetap normal. Sebab apabila pH darah kita terlalu rendah, maka dapat menyebabkan suatu penyakit yang disebut asidosis. Sedangkan apabila pH darah kita terlalu tinggi, dapat menyebabkan penyakit yang disebut sebagai alkalosis. Berikut merupakan mekanisme sistem penyangga dalam darah. CO2 atau karbon dioksida di dalam darah akan bereaksi dengan air atau H2O sehingga membentuk asam karbonat atau H2CO3 yang akan terdisosiasi menjadi ion hidrogen atau H+, dan ion bikarbonat atau HCO3-. Konsentrasi setiap komponennya akan berpengaruh pada komponen zat yang lainnya. Apabila zat yang bersifat asam masuk ke dalam darah, akan menyebabkan konsentrasi H+ meningkat, sehingga pH darah kita akan menurun. Untuk menjaga penurunan pH yang tidak terlalu besar, maka H2CO3 akan segera terurai membentuk gas CO2 dan H2O. Akibatnya yang terjadi adalah pernafasan berlangsung lebih cepat agar darah dapat membuang CO2 ke dalam paru-paru dengan cepat, sehingga pH dapat kembali normal. Sebaliknya, apabila konsentrasi H+ dalam darah menurun karena ada penambahan basa sehingga menyebabkan kenaikan pH, maka diperlukan CO2 dari paru-paru yang dimasukkan ke dalam darah, sehingga pH akan kembali menjadi normal.
Jika ditinjau dari jenisnya, larutan penyangga ada dua macam. Pertama, larutan penyangga asam, yaitu larutan penyangga yang terbentuk dari asam lemah dan garamnya atau basa konjugasinya. Kedua, larutan penyangga basa, yaitu larutan penyangga yang terbentuk dari basa lemah dan garamnya atau asam konjugasinya. Nah, larutan penyangga yang terdapat dalam darah manusia adalah larutan penyangga asam karena terdiri dari asam lemah yaitu asam karbonat H2CO3 dan garamnya atau basa konjugasinya yaitu HCO3- atau ion bikarbonat. Sedangkan contoh larutan penyangga basa adalah amonium hidroksida atau NH4OH dan asam konjugasinya yaitu NH4Cl. Untuk mencari nilai pH pada larutan penyangga, kita dapat menentukan konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- terlebih dahulu. Pada larutan penyangga asam, konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol basa konjugasinya. Sedangkan pada larutan penyangga basa, konsentrasi OH- sama dengan Kb kali mol basa per mol asam konjugasinya. Nah, sahabat kimia jadi lebih paham kan sekarang tentang larutan penyangga? Yuk kita review lagi apa yang tadi kita sudah pelajari. Kita sudah mempelajari tentang definisi larutan penyangga. Selanjutnya, kita juga mempelajari contoh larutan penyangga yang paling dekat dalam kehidupan kita, yaitu larutan penyangga dalam darah kita. Kemudian kita juga mempelajari jenis-jenis larutan penyangga. Ada larutan penyangga asam dan juga larutan penyangga basa. Tentunya masih banyak contoh penerapan larutan penyangga dalam kehidupan. Silakan sahabat kimia cari tahu lebih lanjut. Nah, tadi kan udah diputar nih videonya. Berarti dapat kita lihat bahwa larutan penyangga itu tidak hanya ada di lingkungan sekitar, tidak hanya berupa larutan gitu saja, tapi juga ada di dalam tubuh kita. Nah, begini selanjutnya saya akan memutar lagi video. Silakan adik-adik atau anak-anak amati videonya ya. Larutan penyangga atau larutan buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan harga pH tertentu terhadap usaha mengubah pH seperti penambahan asam, basa, atau pengenceran. Artinya, pH larutan penyangga praktis tidak berubah walaupun padanya ditambah seperti asam kuat atau basa kuat atau bila larutan diencerkan.
Contoh larutan penyangga adalah air laut. Apabila 0,1 ml larutan HCl 1 molar ditambahkan dalam 1 liter air suling, pH-nya akan berubah dari 7 menjadi 4. Bila HCl yang sama banyak ditambahkan dalam 1 liter air laut, perubahan pH-nya jauh lebih kecil, yaitu dari 8,2 menjadi 7,6. Berikutnya adalah komponen larutan penyangga. Larutan penyangga dapat dibedakan atas larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Yang pertama, larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam mempertahankan pH pada daerah asam atau pH kurang dari 7. Larutan penyangga asam mengandung suatu asam lemah atau Ha dan basa konjugasinya amin. Yang kedua, larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa mempertahankan pH pada daerah basa atau pH lebih dari 7. Larutan penyangga basa mengandung suatu basa lemah atau B dan asam konjugasinya H+. Contoh-contoh larutan penyangga. 1. Albotil. Albotil tergolong obat luar yang bekerja sebagai antiseptik atau membunuh kuman dan mencegah infeksi, serta hemostatik atau menghentikan pendarahan. Yang kedua adalah deterjen. Deterjen mengandung asam sitrat untuk mengkelat logam. Sifat-sifat sebagai larutan penyangga digunakan sebagai pengendali pH dalam larutan pembersih dalam rumah tangga. Dengan mengkelat logam pada air padas, asam sitrat memungkinkan sabun dan deterjen membentuk busa. Yang ketiga adalah proma. Kandungan pada obat MA, zat utama berkhasiat yang digunakan disebut magalgrade, yaitu campuran aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida yang sebagian akan dinetralkan oleh asam lambung, sehingga pH cairan lambung akan naik. Yang keempat adalah entrostom. Obat diare ini mengandung atapulkit dan pektin. Atapulkit koloid aktif adalah magnesium aluminium silikat alami yang telah dimurnikan dan diaktifkan dengan cara pemanasan untuk meningkatkan kemampuan absorpsinya, sehingga dapat dikatakan sebagai larutan penyangga atau larutan. Kemudian yang kelima adalah obat tetes mata. Obat tetes mata yang kita gunakan sehari-hari juga menggunakan sistem larutan buffer agar pada saat diteteskan ke mata manusia dapat diterima oleh kondisi tubuh manusia agar tidak menimbulkan bahaya. Nah, dari video-video tadi itu kan kalian sudah banyak menerima informasi mengenai larutan penyangga, mengenai tentang kehidupan sehari-harinya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai larutan ini, di mana larutan penyangga ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, itu adalah larutan yang dapat mempertahankan harga pH tertentu meskipun kita tambahkan sedikit asam ataupun sedikit basa, atau jika kita encerkan. Larutan penyangga ini disebut juga dengan larutan buffer. Nah, sifatnya itu dapat mempertahankan harga pH pada penambahan sedikit asam, sedikit basa, ataupun dengan adanya sedikit pengenceran. Yang mana sifat ini dapat membedakan larutan penyangga dengan yang lainnya. Larutan buffer ini atau larutan penyangga ini itu tidak dapat mempertahankan harga pH pada penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan juga sedikit pengenceran. Komponennya itu adalah larutan penyangga asam, yang mana dapat dibuat dengan cara mencampurkan asam lemah dengan garam, kemudian dapat mencampurkan asam lemah dengan basa kuat, di mana asam lemah dicampurkan dalam jumlah yang berlebih. Kemudian larutan penyangga basa di mana dapat dibuat dengan cara yang pertama mencampurkan basa lemah dengan adanya garam, kemudian mencampurkan basa lemah dengan asam kuat, di mana basa lemah dicampurkan dalam jumlah yang berlebih. Kemudian untuk menghitung pH larutan itu yang pertama dapat menggunakan rumus larutan penyangga. Di sini dapat kalian lihat nanti ya. Kemudian rumus larutan penyangga basa dapat kalian lihat juga di sini nanti. PPT-nya akan Ibu kirim di WhatsApp grupnya. Kemudian cara kerja dalam larutan penyangga ini yaitu
larutan penyangga itu mengandung suatu yang akan menghilangkan ion hidrogen ataupun ion hidroksida, yang mana kita dapat mungkin menambahkan atau sebaliknya kita akan mengubah pH-nya. Nah, larutan penyangga ini bersifat asam dan basa untuk mencapai kondisi dengan melalui berbagai cara yang berbeda. Aplikasinya itu dalam larutan buffer ini, di mana sistem larutan penyangga atau buffer ini dalam cairan tubuh manusia, yaitu cairan intrasel dan juga ekstraselnya, yang mana komponen yang berfungsi sebagai penyangga di dalam tubuh mempunyai komponen H2PO4, PO4- dan juga HPO42-, di mana buffer ini nantinya berfungsi untuk dapat mempertahankan harga pH di dalam tubuh manusia. Kemudian, sedangkan di dalam bidang obat-obatan, contohnya adalah obat tetes mata. Kemudian dalam kegiatan industri sehari-hari, contohnya itu adalah industri zat warna. Fungsi larutan penyangga ini yaitu larutan penyangga H2CO3 ditambah HCO3 plus dan juga HCO3- ini untuk menjaga pH dalam darah tubuh kita. Dan juga untuk menjaga pH tubuh agar sesuai dengan karakteristik dari reaksi enzim. Sedangkan larutan penyangga dalam obat-obatan ini, seperti misalnya obat suntik kalau misalnya kalian lagi sakit itu, ataupun obat tetes mata, pH-nya itu harus menyesuaikan dengan pH cairan dari mata kita. Agar obat tetes mata ini memiliki pH yang sama agar tidak menimbulkan iritasi dan juga dapat menimbulkan rasa sakit pada mata kita. Begitu pula jika kita menggunakan obat suntik yang harus sesuai dengan pH dalam darah tubuh kita. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang diberikan tadi, apakah dari anak-anak semua ada yang ingin ditanyakan mengenai larutan penyangga ini? Izin bertanya, Bu. Silakan, Yuki. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, dari video yang pertama tadi Ibu tampilkan, itu kan ada disebutkan mengenai kelebihan ataupun kekurangan dari pH yang berada di dalam tubuh. Nah, yang ingin saya tanyakan, faktor apa yang dapat menyebabkan bahwa suatu pH itu dapat turun di dalam tubuh kita? Baiklah, dari pertanyaan Suci tadi itu kan membahas mengenai faktor apa yang dapat menyebabkan suatu pH itu dapat turun dalam tubuh kita. Nah, jadi faktor-faktor yang dapat menurunkan pH dalam tubuh kita itu banyak, seperti misalnya mengkonsumsi makanan tinggi lemak yang berlebih, kurang mengkonsumsi karbohidrat, dan juga dapat mengalami, karena kita mengalami suatu penyakit ginjal ataupun obesitas. Gitu. Dari anak-anak yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Persilahkan, Vera. Baik, Bu, terima kasih. Saya mau nanya, Bu, larutan penyangga itu cuma obat-obatan aja ya? Atau ada yang lain? Terima kasih, Bu. Baiklah, terima kasih, Vera. Jadi, larutan penyangga itu dalam kehidupan kita itu ada banyak. Contohnya itu dalam bidang industri, makanan, ataupun industri minuman yang sering kita gunakan, seperti natrium asetat, natrium sitrat, natrium asam sitrat, dan lain-lainnya. Yang mana itu merupakan bahan pengawet yang baik dan alami, selain itu juga dapat digunakan sebagai campuran rasa dan juga dapat mengendalikan pH. Nah, selain itu dalam bidang pertanian, media tanah disebut juga dengan hidroponik, itu biasanya menggunakan medium air yang berisi zat hara, yang mana setiap tanaman tersebut memiliki pH tertentu agar dapat tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan larutan penyangga agar pH-nya itu dapat terjaga. Begitu. Nah, jadi, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi dari anak-anak semua? Nah, karena diam semua nih, jadi kayaknya nggak ada lagi yang mau ditanyakan. Jadi di sini kita akan melakukan suatu percobaan, yang mana nanti akan ditayangkan suatu video lagi, yang mana kalian dapat menjadikan video tersebut menjadi referensi. Sebelum itu Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD, yang mana nanti Ibu akan bagikan melalui WhatsApp group. Nah, dan juga kita akan membagikan kelompok
Kelompok pertama itu isinya ada Desri Indah, Feby, dan juga Putri. Kemudian kelompok 2 itu ada Suci, Dita, dan juga Vera ya. Nah, kelompoknya sudah dibagi nih. Kalian nanti bukan persilakan untuk berdiskusi, namun sebelum itu kita saksikan dulu video untuk menjadi referensi kalian. Basa, pH, lebih dari 7. Alat dan bahan yang kami perlukan pada praktikum kali ini adalah 2 gelas air, 6 gelas larutan sabun dan cuka, larutan ekstrak kunyit, larutan ekstrak buah naga, larutan garam, 3 botol cuka dapur, 4 sendok makan, dan deterjen pencuci pakaian. Cara kerjanya adalah, yang pertama, siapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang kedua, beri label 1 pada gelas ABC untuk sabun. ketiga, beri label 2 ABC untuk cuka. 4. Masukkan deterjen masing-masing 1 sendok makan pada label 1. 1 sendok makan pada label 1 gelas A, 1 sendok makan pada label 1 gelas B, 1 sendok makan pada label 1 gelas C. 5. Tambahkan air 50 ml ke dalam masing-masing label 1. 6. Masukkan cuka sebanyak 1 botol ke dalam masing-masing label 2. 7. Tambahkan 3 sendok makan ekstrak buah naga pada larutan sabun dan larutan cuka pada gelas A. 3 sendok larutan buah naga pada label 1. 3 sendok buah naga pada larutan cuka. Tambahkan 3 sendok makan ekstrak kunyit pada larutan sabun dan larutan cuka pada gelas B. 9. Tambahkan 3 sendok makan larutan garam pada larutan sabun dan larutan cuka pada gelas C. 10.
10. Lihat hasilnya. Amati perubahan warnanya, dan pada saat penjelasan manakah larutan yang merupakan larutan penyangga dan bukan penyangga. Larutan penyangga. Hasil pengamatan kami pada praktikum kali ini adalah yang pertama, ditambahkan 3 sendok makan ekstrak buah naga ke dalam larutan sabun A menjadi warna ungu tua. Yang kedua, ditambahkan 3 sendok larutan ekstrak buah naga ke dalam larutan cuka A menjadi warna ungu. Ditambahkan 3 sendok makan ekstrak kunyit ke dalam larutan sabun B menjadi oranye. Ditambahkan 3 sendok makan ekstrak kunyit ke dalam larutan cuka B menjadi berwarna kuning. Ditambahkan 3 sendok makan larutan garam ke dalam sabun C tetap berwarna putih. Ditambahkan 3 sendok makan larutan garam ke dalam larutan cuka C tidak berwarna atau bening. Kesimpulan praktikum pada kali ini adalah yang merupakan larutan penyangga adalah larutan garam. Nah, kan kalian sudah menyaksikan nih contoh atau referensi yang bisa kalian gunakan untuk melakukan praktikum setelah ini. Kalian bisa menggunakan bahan yang ada di video, ataupun kalian bisa mengimprovisasi dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitaran kalian. Nah, sekarang Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian bisa berdiskusi bersama kelompok, untuk kalian menggunakan bahan-bahan apa saja yang akan kalian gunakan di dalam percobaan nantinya. Ibu beri waktu sebentar ya. Nah, apakah kalian sudah berdiskusi? Sudah selesai diskusinya? Dari kelompok 1, apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Lanjutkan dulu ya. Bagaimana kelompok 1? Sudah diskusinya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Jadi kalian akan menggunakan bahan apa saja? Baik, Bu. Kami dari kelompok 1 itu akan menggunakan larutan garam, larutan sabun, air, indikator buah naga dan kunyit, serta cuka, Bu. Bagus ya. Kemudian untuk kelompok 2, bagaimana? Bahan apa yang akan kalian gunakan?
Kelompok 2? Kalau dari kelompok 2 itu ada larutan garam, larutan soda, gelas, sendok, indikator buah naga, soda kue, dan cuka, Bu. Bagus ya. Nah, baiklah, karena bahannya sudah kalian diskusikan, kalian boleh memulai praktikumnya atau percobaannya sampai jam 12 pas ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan kalian mulai percobaannya. Nah, baiklah, sudah 15 menit waktunya. Jadi, apakah sudah selesai semua praktikumnya? Kelompok 1 sudah, Ibu. Nah, baiklah, karena sudah selesai semua, kita mulai saja presentasinya mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan. Siapa akan menjadi moderatornya? Saya, Bu. Silakan Desri, dimulai. Baiklah, perkenalkan saya Desri Indah Ramadona. Di sini saya menjadi moderator dari kelompok 1. Nah, baiklah, penjelasan pertama itu akan dijelaskan oleh Feby. Kepada Feby, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya Feby dari kelompok 1 akan menjelaskan untuk cara kerja pada percobaan yang telah kelompok 1 lakukan. Itu yang pertama adalah beri label 1 pada ketiga gelas dan diberi gelas A, gelas B, gelas C. Lalu dimasukkan 1 sendok makan deterjen ke masing-masing gelas dan ditambahkan air pada masing-masing gelas tersebut. Selanjutnya diberi label 2 pada gelas A, B, dan C. Lalu dimasukkan 3 sendok makan ekstrak buah naga pada gelas 1A dan juga 2A. Dimasukkan 3 sendok makan ekstrak kunyit pada gelas 1B dan juga 2B. Lalu dimasukkan 3 sendok larutan garam pada gelas 1C dan juga 2C. Dan diamati perubahan warna yang terjadi. Saya kembalikan kepada moderator Desri Indah. Baiklah, terima kasih Feby. Nah, selanjutnya itu adalah penjelasan hasil, yang mana saya sendiri yang akan menjelaskannya. Nah, yang mana saat deterjen ditambah dengan ekstrak buah naga, itu akan menjadi warnanya itu adalah ungu kemerahan. Nah, dapat dilihat, ini adalah suatu yang telah saya lakukan tadi, yaitu dengan ditambahkan deterjen dengan ekstrak buah naga. Nah, yang kedua itu adalah deterjen ditambah ekstrak kunyit, yang mana mengalami perubahan warna itu adalah kuning keorenan. Nah, dapat dilihat di sini. Dan juga yang ketiga itu adalah deterjen ditambah garam. Nah, warnanya itu adalah warna putih. Nah, selanjutnya itu adalah menggunakan bahan cuka. Nah, ketika cuka ditambah ekstrak buah naga, maka warnanya itu akan ungu muda. Nah, dapat dilihat di sini. Nah, setelah itu
juga menggunakan bahan cuka ditambah dengan ekstrak kunyit dengan menunjukkan warnanya itu adalah kuning. Dan yang terakhir adalah cuka dicampurkan dengan garam dan menunjukkan warnanya itu adalah putih. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Kepada Putri, saya persilakan. Oke, untuk selanjutnya kita peroleh bahwa hasil pada gelas 1A dan 2A itu ungu kemerahan seperti tadi. Dan kemudian gelas 2B dan 1B itu adalah kuning keorenan. Dan gelas 1C itu dan 2C itu adalah putih. Dan larutan garam itu adalah larutan penyangga, meskipun kita tambah sedikit basa kuat dan asam kuat, dia tidak akan berwarna. Nah, gelas 1B, 2B, 1A, dan 2A itu bukan bukan larutan penyangga karena tidak bisa mempertahankan pH dan dapat kita lihat dia memiliki warna. Oke, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami mengenai tentang percobaan larutan penyangga. Nah, di sini kami akan membuka sesi diskusi yang mana kepada kelompok 2 dipersilakan untuk bertanya kepada kelompok 1. Izin bertanya, moderator. Silahkan, Suci. Yang ingin saya tanyakan, seperti yang saya lihat tadi kan, hasil akhir dari warna pada kelompok saya dan kelompok Anda itu berbeda, di mana yang ingin saya tanyakan ini, apakah proses pengenceran itu dapat mempengaruhi pH dari larutan penyangga? Baiklah. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Suci. Yang mana pertanyaannya adalah seperti yang saya lihat hasil akhir warna pada kelompok saya dan kelompok 1 berbeda. Apakah proses pengenceran mempengaruhi pH larutan penyangga? Jadi pengenceran mempengaruhi terhadap pH. Dengan dispos air, maka konsentrasi larutan menjadi rendah. Hal ini mendorong perubahan pH pada larutan tersebut. Karena jumlah ion mula-mula dan jumlah ion awal juga berubah, maka derajat ionisasinya juga akan berubah. Baiklah, itulah penjelasan saya untuk menjawab pertanyaan dari Suci. Apakah Suci sudah cukup atas jawabannya atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya, moderator. Ya, silahkan, Ferawati. Baik, terima kasih. Di sini saya izin bertanya. Pada saat melakukan praktikum, kan takaran sendok yang diambil dari masing-masing individu berbeda ya. Nah, apakah takaran tersebut dapat mempengaruhi hasilnya? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Vera. Nah, di sini pertanyaan Vera akan dijawab oleh Feby. Kepada Feby, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Jadi, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vera. Pertanyaannya adalah pada saat melakukan praktikum, tentu takaran sendok yang diambil masing-masing individu itu berbeda. Nah, apakah itu bisa mempengaruhi hasilnya? Sebenarnya untuk penambahan asam ataupun juga basa pada suatu buffer atau untuk akan mengubah pH-nya, namun perubahan itu tuh sangat kecil dan dapat diabaikan. Nah, jika penambahan asam dan juga basa yang ditambahkan ini makin banyak, maka perubahan pH-nya itu tidak dapat diabaikan lagi, atau pH larutan penyangga tidak dapat dipertahankan. Terima kasih, moderator. Baiklah, terima kasih, Feby. Nah, kepada Ferawati, bagaimana atas jawabannya? Apakah sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, moderator, sudah. Baiklah, terima kasih. Nah, kepada anggota kelompok 2 yang lainnya, jika ada yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan.
Izin bertanya lagi, moderator. Silakan, Suci. Menurut kelompok 1, apakah volume juga dapat mempengaruhi suatu pH pada larutan penyangga? Terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari Suci akan dijawab oleh Putri. Kepada Putri, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Nah, pertanyaan dari Suci itu kan, apakah volume itu dapat mempengaruhi suatu pH pada larutan penyangga? Nah, jawabannya, ya, volume itu dapat mempengaruhi harga pH, dan harga pH-nya itu akan naik misalnya dari pH 2 akan menjadi pH 3 jika ditambahkan volume sebesar 10 kali dari volume awal, misal dari 10 mili menjadi 100 mili. Nah, jika ingin pH naik menjadi 4, maka perlu ditambahkan air 10 kali 2 dari volume semula. Oke, demikian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, bagaimana Suci atas jawabannya? Apakah sudah cukup? Terima kasih kepada kelompok penyaji, jawabannya sudah cukup. Baiklah, semua pertanyaan sudah terjawab. Nah, sekianlah hasil dari presentasi kelompok 1. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Saya kembalikan ke Ibu. Nah, tadi kan presentasi dari kelompok 1 kan sudah cukup bagus kan ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke presentasi dari kelompok 2. Moderatornya siapa kelompok 2? Saya sendiri, Bu. Silakan pada Suci untuk memimpin ya. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Suci Rohana Putri Tambunan, kemudian ada Perawati Febriani dan Prasayudita. Di sini kami akan menampilkan atau mempresentasikan hasil dari percobaan dan diskusi kami. Nah, untuk penjelasan pertama mengenai cara kerja akan disampaikan oleh Ferawati kepada Vera. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Yang pertama ada larutan standar. 1. Tuangkan sampel atau larutan garam serta larutan soda di dalam setiap gelas. Kedua, tambahkan indikator buah naga pada setiap sampel. 3. Diaduk setiap gelas yang berisi sampel. Keempat, lihat perubahan warnanya. Kemudian ada larutan yang ditambahkan dengan larutan soda kue. Yang pertama, pada gelas lain setiap sampel yang digunakan dituangkan ke dalam gelas. Kedua, ditambahkan larutan soda kue pada setiap sampel. Ketiga, ditambahkan indikator buah naga pada setiap sampel. Keempat, diaduk. Dan kelima, dilihat perubahan warnanya. Selanjutnya ada larutan yang ditambahkan oleh larutan cuka, mana yang pertama masukkan setiap sampel ke dalam gelas, kedua ditambahkan cuka pada setiap larutan, ketiga dimasukkan indikator buah naga, keempat diaduk, dan yang kelima dilihat perubahan warnanya. Baiklah, terima kasih Kak Vera. Nah, selanjutnya untuk hasil ini akan disampaikan oleh Dita atau Prasayudita. Pada Dita, saya persilahkan. Baiklah, mungkin karena ditanya ada gangguan jaringan. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil dari percobaan kami. Ini pertama, dengan menggunakan garam pada larutan standar itu berwarna ungu. Nah, kemudian apabila itu ditambahkan dengan soda kue, itu akan berwarna ungu sedikit bening. Kemudian apabila ditambahkan dengan cuka, akan menjadi ungu muda.
Nah, selanjutnya untuk minuman soda, ketika ditambahkan dengan larutan standar akan berwarna coklat. Kemudian apabila ditambahkan dengan soda kue akan berwarna coklat pekat. Dan ketika ditambahkan dengan cuka akan menjadi coklat muda. Nah, untuk pembahasannya dari hasil yang telah disampaikan tadi, bahwa pada setiap larutan tersebut, warna yang ditunjukkan tidak jauh berbeda dengan larutan yang menjadi larutan standarnya, di mana termasuk sebagai larutan penyangga karena dapat mempertahankan pH-nya. Baiklah, itu tadi hasil dari presentasi kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi kepada kelompok 1 yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Persilahkan, Feby. Baik, jadi saya Feby ingin bertanya kepada kelompok 2. Kan pada percobaan yang kalian lakukan ini digunakan indikator yaitu adalah buah naga. Nah, kenapa buah naga tersebut dapat digunakan sebagai indikator? Terima kasih. Sama-sama, baiklah. Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Verawati. Pada Vera, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya izin menjawab pertanyaan Feby. Jadi larutan asam dan basa itu memiliki sifat-sifat yang khas. Nah, salah satu cara untuk membedakan keduanya itu dengan menggunakan indikator. Suatu indikator asam basa itu adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam ataupun basa. Tidak hanya itu, bahkan larutan ini juga dapat melihat sifat netral. Nah, pada percobaan ini, indikator yang kami gunakan itu adalah indikator alam, yang mana indikator dari ekstrak kulit buah naga itu sendiri. Tumbuhan menunjukkan adanya perubahan warna pada larutan asam ataupun basa. Mungkin itu dari saya, moderator. Baiklah, terima kasih Vera. Bagaimana Feby atas jawaban yang telah diberikan dari kelompok kami? Apakah sudah cukup? Terima kasih, moderator, sudah cukup. Baiklah, terima kasih. Nah, selanjutnya kepada kelompok 1, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, moderator. Silahkan, Putri. Jadi pertanyaan saya, pada percobaan yang telah kalian lakukan kan digunakan larutan standar sebagai acuan dalam percobaan tersebut. Nah, menurut kalian apakah dengan menggunakan larutan standar hasil yang kalian dapatkan telah sesuai? Oke, sekian, terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan Putri ini mungkin saya akan menjawab. Jadi menurut kami, hasil yang didapatkan itu telah sesuai dengan yang diharapkan. Karena larutan standar itu kan digunakan sebagai pedoman ataupun sebagai acuan untuk larutan yang akan digunakan setelahnya. Menurut kami seperti itu. Bagaimana Putri? Apakah jawabannya sudah cukup? Oke, jawabannya sudah sangat cukup jelas. Terima kasih. Baiklah. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dari kelompok 1? Saya persilahkan. Izin moderator. Silahkan, Desri. Jadi saya ingin menyanggah dari jawaban yang telah diberikan oleh Suci tadi, yaitu jika suatu larutan tersebut ditambahkan suatu asam atau basa seperti yang dilakukan pada percobaan, bagaimana dengan konsentrasi dari suatu ohaminnya di dalamnya? Terima kasih, moderator. Baiklah, jadi di sini saya akan langsung menjawab. Jadi jika kita tambahkan dengan suatu asam, maka ion H+-nya dari asam akan mengikat ion OH-. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesetimbangan yang akan bergeser ke arah kanan atau ke arah produk. Dengan demikian, konsentrasi dari ion
OH- itu pun akan mampu dipertahankan. Nah, apabila kita tambahkannya dalam suatu larutan yang bersifat basa, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke arah kiri atau ke reaktan, sehingga konsentrasi dari ion OH- pun mampu dipertahankan. Menurut kami seperti itu. Bagaimana, Desri? Baiklah, terima kasih kepada Suci atas pemaparannya. Saya rasa sudah cukup. Baiklah, terima kasih. Mungkin sekian hasil dari presentasi dan diskusi dari kami. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih kepada dua kelompok tadi yang telah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi hasil diskusi kalian sudah cukup baik, di mana kalian sudah dapat membedakan yang mana larutan penyangga dan juga bukan larutan penyangga. Nah, jadi dari hasil yang kalian presentasikan tadi, itu dapat Ibu simpulkan di mana larutan penyangga itu merupakan larutan yang mengandung campuran asam lemah dan juga basa konjugasi ataupun sebaliknya. Nah, perubahan pH ini itu sangat kecil di mana ketika asam ataupun basa ditambahkan, maka dalam jumlah sedikit ataupun sedang, maka larutan itu merupakan larutan dapar, yang mana larutan dapar ini atau larutan penyangga ini merupakan larutan yang dapat mengandung campuran asam lemah ataupun basa konjugat ataupun sebaliknya. Nah, perubahan pH ini sangat kecil ketika asam ataupun basa kuat ditambahkan dalam jumlah sedikit ataupun sedang dalam larutan penyangga tersebut. Nah, baiklah. Apakah dari kalian masih ada yang bingung atau mau bertanya kembali mengenai larutan penyangga ini? Baik. Cukup. Baiklah, karena sudah cukup, jadi untuk tugas berikutnya itu kalian harus mencari jenis-jenis dari larutan penyangga, dan mengenai tugas yang Ibu berikan minggu kemarin, Ibu tunggu sampai jam 12:05, sudah dikumpulkan melalui WhatsApp group. Nah, jadi gimana pembelajaran kita hari ini? Apakah cukup menyenangkan untuk kita pelajari? Sangat menyenangkan dan menarik, Bu. Menyenangkan ya. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya itu kita akan mempelajari mengenai hidrolisis garam. Jadi sebelum itu Ibu harapkan kalian sudah mempelajari sedikit mengenai hidrolisis garam tersebut. Baiklah, sepertinya pembelajaran kita untuk hari ini sudah selesai. Kepada cutting atau ketua kelasnya, silakan memimpin doa untuk dapat menutup pembelajaran kita hari ini. Desri, Ibu persilahkan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, itulah video pembelajaran mengenai Project Based Learning ataupun PJBL.
Nah, segitu dari saya. Mohon maaf ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.